Alhamdulillah, Bapak sekalian saya hormati, kita merasa bersyukur Pak Rizal, Bu Ismayatun, kami ketika menerima undangan ini itu merasa senang sekali karena ini salah satu masalah mendasar yang ada di ibu kota, soal air. Dan kalau kita berbicara tentang kota, maka nomor satu adalah bicara tentang air. Karena tanpa air maka tidak jadi kota. Kota ini muncul karena ada air, dan Jakarta sesungguhnya adalah satu dari sedikit kota di Pulau Jawa yang teraliri begitu banyak air. Jadi Pak Rizal, kalau melihat kota-kota di pesisir Pulau Jawa, kami punya 13 sungai yang masuk. Barangkali dibandingkan dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia, jumlahnya mungkin kita paling banyak. Nah, karena itu ketika mendapat undangan ini kami melihat ini timingnya tepat Bapak Ibu. Kita sedang menghadapi tantangan tersendiri terkait pengelolaan air, dan ibu kota bagaimanapun juga pasokan air, apalagi air minum, itu menjadi salah satu yang kunci. Tapi sebelum saya sampai ke sana, tadi Pak Rizal menyebutkan mengenai pentingnya mengerjakan ini secara serius. Saya ingin tunjukkan Bapak sekalian betapa keseriusan itu dibutuhkan. Ini adalah kondisi kualitas air sungai di Jakarta, Bapak Ibu. Kenapa penting? Sungai itu dianggap bersih atau tidak, itu bukan saat difoto di Instagram. Okay. Bukan saat difoto. Karena kampanye kita seringkali membicarakan sungainya udah bersih, difoto. Dan saya sampaikan seluruh jajaran, jangan tunjukkan pada saya foto sungai sebagai indikasi kebersihan. Kenapa? Kalau itu kita lakukan, this is what happened, Pak. Bapak sekalian coba lihat, sungai tercemar berat di Jakarta. Tahun 2014 ada 32%. 2015 43%, 2016 62%, 2017 61%. Saya sampai bilang pada semua, diperlukan lebih dari 400 tahun usia Jakarta untuk tercemar beratnya 32%. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mendua kali lipatkannya. Sekarang 61% ini. Tapi kalau kita lihat, alhamdulillah Jakarta, kita lihat fotonya bagus. Ya, tercemar apa tidak boleh pakai foto. Karena itu menurut saya kita semua harus secara serius menggunakan data-data seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, paparan tadi itu. Dan ini yang tercemar ringannya memang turun dari 23 menjadi 12%, tapi berubah jadi berat. Jadi bukan hilang, itu berubah jadi berat. Yang tercemar sedang dari 44 menjadi 27, tapi pindah ke berat. Lah, ini Bapak sekalian PR yang kita miliki. Di satu sisi seringkali ada tuntutan untuk menunjukkan hasil, di sisi lain indikator hasil membutuhkan waktu. Menurut saya kita harus serius pada indikator-indikator substansial, bukan indikator-indikator sebatas untuk kepentingan komunikasi. Karena bila itu kita lakukan, kita bisa melakukan perbaikan yang mendasar yang ada di ibu kota ini. Itu yang ingin kita lakukan di ibu kota kita sekarang, Pak. Jadi kembali kepada yang tadi, saya ingin mulai kepada paparannya, pengelolaan suplai air baku di sini. Dan kami di Jakarta memang posisinya adalah menerima, kami menampung ini semua. Dan kita sebagai yang dihilir berkepentingan sekali bahwa pengelolaan ke depan dari mulai hulu sampai ke hilir itu berjalan baik. Kira-kira ada 3 hal yang akan menjadi bagian utama dari paparan ini. Pertama adalah mengenai kondisi existing air baku di DKI Jakarta, kemudian strategi pengolahannya dan potensi kolaborasi ke depan, terutama dengan pemerintah daerah lain dan pusat. Pasokan air baku saya tidak mengulang, tadi Pak Rizal sudah memaparkannya cukup komprehensif, dan Bu Ismayatun benar sekali bahwa persoalan kebersihan dan lain-lain yang di ujung sampai kita ini
harus menjadi perhatian yang amat serius. Sebentar, saya ambil laser sudah. Jadi sekalian saya hormati, kita ini memiliki ketergantungan 94% dari pasokan air kita, itu dari Jatiluhur, dan juga dari PDAM Tirta Kerta Raharja. Ini 94% dari barat dan timur. Dominannya dari timur, 81%. Tapi perlu jadi catatan di sini, 81% dari 60%. Karena saat ini cakupan kita menggunakan air ini baru menjangkau 59,7%. Jadi yang 40% itu belum. Dan kenapa saya tadi mendengar waktu Bu Ismail cerita spirited, yang paling repot dengan air bersih adalah ibu. Yang paling sulit dengan tiadanya air bersih itu ibu. Ini rumah-rumah, apalagi kalau ibu sekalian datang ke daerah utara Jakarta, daerah utara barat, itu paling sulit airnya di sana. Maka problem itu akan terasa. Saya mulai merasakan ini pada saat kampanye, Pak Rizal. Kenapa saya kampanye? Karena keliling wudhu. Pada saat wudhu, di situ saya merasakan airnya. Dan pada saat itu terasa betul perbedaan kualitas air satu tempat-tempat lainnya. Karena berwudhu itu harus kumur, Bapak Ibu. Nah, ada wudhu yang kumur-kumur, terasa sekali langsung. Dan kualitas itu, karena sudah menahun, sudah seperti kebiasaan. Biaya hidup, karena soal air ini, biaya hidup lebih mahal jadi orang miskin di Jakarta daripada jadi orang makmur. 120 sampai 150 ribu per bulan bagi kita yang dari air pump. Tapi bagi yang beli 20 ribu sampai 30 ribu rupiah per hari. Kalau 20 ribu rupiah, maka per hari 30 hari 600 ribu rupiah hanya untuk air. Ini yang sekarang terjadi dan itu dirasakan oleh warga kita, utamanya secara sosial ekonomi menengah ke bawah. Mereka yang tidak aktif di Twitter, tidak aktif di Facebook, tidak aktif di Instagram. Mereka yang suaranya nggak kedengeran di dalam percakapan masalah utama Jakarta. Karena itu air minum yang tidak bersih tidak pernah menjadi percakapan utama di dalam diskursus masalah ibu kota. Yang dibicarakan kemacetan. Macet itu syaratnya bekerja. Kalau nganggur tidak merasakan kemacetan. Karena itu problem tersendiri. Yang kedua adalah soal banjir. Sementara sekalian, masalah terbesar barangkali hari ini adalah soal air bersih. 40% dari warga kita tidak punya akses itu. Nah, jadi ketika kita bicara 81%, jangan membayangkan 81% dari 100%. Ini 81% dari 60%. Yang 40% ini PR kita. Itu sebabnya nanti saya ceritakan mengapa kita memilih untuk mengambil alih pengelolaan pada swasta, nanti penjelasannya di fase berikutnya. Tapi ini yang tadi disampaikan, kita berharap ini bisa menjadi supply yang aman. Karena itu aman, maka kita berharap jangan ada gangguan di jalan. Nanti kita ceritakan lebih jauh. Ini catatan kecil, yang titik merah ini menjadi perhatian bagi kami di Jakarta. Karena di sana ada rencana pembangunan perumahan yang amat besar, Meikarta. Bila aliran air tidak terganggu, nggak masalah. Tapi kalau ini belok ke sini, Jakarta akan terganggu. Posisinya amat dekat dengan aliran saluran Tarum Barat. Di Jakarta ini satu-satunya sungai yang melintang itu hanya Tarum Barat. Mungkin karena itu dikasih nama Kali Malang. Karena posisinya Malang. Kalau sungai yang lain itu lurus dari selatan ke utara, hanya Kali Malang yang melintang. Jadi bahasa Jawanya Kali Malang karena melawan kodratnya sungai di DKI. Lalu berikutnya sekalian, tentang peran strategis ini tadi sudah disampaikan, tapi izinkan saya mengulang sedikit bahwa bagi kami di Jakarta, semakin tercemar Sungai Citarum, maka biaya pengolahan air baku menjadi tinggi. Jadi kita berkepentingan bahwa tadi data-datanya sama ini dengan data-data yang dipaparkan Pak Rizal, bahwa kita berkepentingan sekali bahwa air
suplai air baku dari Tarum Barat ini kualitasnya meningkat. Karena itu apapun yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan itu, kami akan sangat bersyukur. Kita perhatikan saja nih, bakteri E. coli ini. Ini angkanya meningkat sangat drastis. Dan ini, Bapak Ibu, tidak mungkin bisa dibereskan begitu saja tanpa ada keseriusan mengubah perilaku. Persis saya setuju yang disampaikan tadi, ini harus menjadi gerakan, bukan sekedar program pemerintah. Harus menjadi gerakan. Dan gerakan itu melibatkan semua, lagi-lagi seperti Bu Ismail cerita, ibu-ibu ini kuncinya nih. Ibu-ibu kuncinya. Dan saya setuju sampaikan Bu Ismail, industri plastik tidak usah khawatir. Yang kita harus dorong adalah bukan larangan menggunakan plastik, tapi larangan menggunakan plastik satu kali. Jadi kalau plastik yang digunakan sekali, sedotan, minum, itu yang jangan. Tapi kalau tumbler plastik nggak apa-apa. Kalau jangan sampai nanti kita jadi gerakan anti plastik. Yang dibutuhkan adalah plastik yang digunakan sekali pakai, itu yang masalah. Kalau yang dipakai bermasalah, ini perlu kita dorong nih pemahaman, jangan sampai keliru. Karena itu industri plastik insya Allah akan tetap hidup, tapi jangan plastik sekali pakai. Kemudian Bapak sekalian dihormati, masih terkait ini soal pencemaran, mungkin ada baiknya BPK memperhitungkan untuk mendorong kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk meninggikan standar ramah lingkungan atas deterjen yang digunakan di Indonesia. Karena di rumah yang mereka mencuci dan lain-lain, saat mereka mencuci tidak membayangkan sedang melakukan kegiatan yang mengotori lingkungan hidup. Merasanya deterjen yang digunakan pembersih, tapi sesungguhnya dia punya efek polutan yang besar. Hulunya menurut saya satu tahap di atas lagi. Tentu ada non sources polutan, ada yang sources polutan yang industri dan lainnya, non sources rumah tangga. Nah, yang rumah tangga ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu industri deterjen. Mereka yang memproduksi bila kadar atau apa istilahnya soft deterjen itu kita bisa adopt di sini. Teman-teman dari KLH, saya sejauh lebih menguasai, itu bisa lakukan. Maka rumah tangga kita menggunakan alat atau sabun cuci deterjen yang ramah lingkungan, sehingga jikapun pengelolaan lingkungannya itu pengolahan limbahnya tidak secanggih yang diharapkan, maka kita tahu efeknya tidak sebesar yang kita khawatirkan. Kami di Jakarta secara serius bicara mengenai limbah ini. Jadi Bapak Ibu anggota, kami melakukan audit atas pembuangan air limbah gedung-gedung pencakar langit sepanjang Sudirman Tamrin. Ada 84 gedung pencakar langit di situ. Dan pertama kali dalam sejarah dilakukan audit atas pengolahan limbahnya. Dan dari 84 gedung itu yang memiliki pengolahan limbah yang benar hanya satu gedung. Oke, 84 itu tidak. Nah, selama ini saya sering sampaikan, pelanggaran rakyat kecil kita foto, kita viralkan. Pelanggaran yang besar-besar lewat dari foto, Pak. Nggak diviralkan. Ini harus diubah. Bedanya, yang kecil itu melanggar karena kebutuhan. Kalau yang besar itu melanggar karena keserakahan. Ini beda sekali. Yang satu untuk meningkatkan keuntungan mengurangi ongkos. Kalau yang satu untuk melanjutkan kehidupan. Nah, kota ini dipenuhi dengan pandangan-pandangan bahwa yang melanggar hanya kecil-kecil. Tidak. Kerusakan yang ada di kota ini justru kebanyakan yang dahsyat itu dilakukan yang besar-besar. Land subsidence, penurunan permukaan tanah. Kenapa? Air tanahnya disedot, yang nyedotnya yang di atas 200 meter kedalaman sumurnya. Itu dahsyat. Bapak Ibu ikuti aja jalan protokol itu, maka akan ketemu lubang-lubang pencarian. Sekarang kita menggunakan teknologi untuk bisa mendeteksi di mana letak penyedotan sumur dalam. Diambil dari tanah, digunakan, dikembalikannya tidak ke dalam tanah, dikirim ke selokan. Begitu dikirim ke selokan, ke laut. Unsur yang ada dalam tanah itu, Ibu geologi lebih tahu, saya pandangan umumnya saja, ada unsur benda padat, ada unsur udara, ada unsur cair.
Bila airnya diangkat, udaranya terbawa, maka dia membatu. Dan itu yang terjadi tanah kita, menurun secara luar biasa. Di pesisir penurunan lebih dahsyat, Pak. Di pesisir pantai kita itu penurunan bisa angkanya bervariasi, ada yang 7, 8 sampai 20 cm per tahun. Saya pernah, Pak, ke sebuah, ini cerita sedikit, di sisi barat Jakarta, Kamal Muara. Di sana ini BWSC kita membangun tanggul. Tanggulnya di sana kan agak tinggi, Pak, 3 meter. Warga itu protes, Pak, karena tanggulnya tinggi sekali, 3 meter, tanggul tepi pantai. Jadi tanya Pak Gubernur, kita gara-gara dibuat tanggul ini kami tidak bisa lagi lihat laut, karena tanggulnya 3 meter tingginya. Harus pakai tangga untuk naik. Saya ke sana, saya lihat memang tinggi. Tapi sampaikan, tinggi itu bukan karena tanggulnya yang tinggi, tanah Bapak Ibu yang turun 3 meter. Tanggul itu water level di seluruh Jakarta sama ketinggiannya. Di sini bisa sampai 3 meter, tanahnya turun. Dan bila dibuat tanggulnya tidak 3 meter, ya kalau permukaan air naik, banjir semua. Yang dialami Jakarta bukan sekedar rob. Kalau rob saja di permukaan air naik itu di seluruh dunia mengalami. Yang dialami Jakarta tanahnya turun. Kenapa? Air yang disedot. Jadi kok di sana nyedot air, nah pumpnya nggak sampai di sana. Air pumpnya tidak sampai di tempat itu, tidak ada air pump di situ, karena itu mereka mengambil air dari tanah. Jadi sekalian, ke depan ini proyeksi kita. Hari ini dari kebutuhan yang kita miliki, kebutuhan kita 19.000 liter per detik, yang sekarang ada 11.000 liter per detik. Ini diperlukan proses untuk kita bisa mencapai angka yang kita harapkan. Jadi kalau menurut proyeksi kita akan bisa membereskan ini semua di tahun 2029. 10 tahun diperlukan untuk bisa membereskan ini. Ini bukan membalikkan tangan, tapi ini perlu kebijakan yang konsisten. Sehingga selama 10 tahun ini kita bisa tuntaskan. Bila ini kita lakukan, maka insya Allah di Jakarta pasokan air untuk seluruh warga itu bisa kita pastikan aman. Nah, di sini ini beberapa tambahan-tambahan suplai yang nanti akan muncul di perjalanan. Tapi kita melihat, Bapak sekalian, dari cakupan sekarang baru 60%, 40% harus kita genjot dalam 10 tahun ke depan. Ini mengenai strateginya secara umum, frameworknya begini, bahwa kita mentargetkan ada layanan bisa mencapai 100%, kemudian tingkat non-revenue water atau tingkat kebocoran itu turun sampai 20%. Hari ini tingkat kebocoran sekitar 43%. Kita turunkan menjadi 20%. Kemudian kita harus melakukan perbaikan kualitas air permukaan sebagai sumber alternatif air baku. Ini persis sejalan dengan yang disampaikan tadi, Singapura, Saudi, air permukaan itu menjadi sumber ke depan. Dan tentu pengurangan penggunaan air tanah. Ini di Jakarta ini agak unik, Bu sekalian. Kita juga ingin melakukan integrasi pengolahan limbah domestik dengan air bersih. Di Jakarta ini kita sedang lakukan, nanti saya ceritakan soal vertikal drainase. Jadi harapannya kita akan lebih banyak memiliki storage air seperti ini, water treatment plant di sini di pengelolaan air bersih, kemudian di sini masuk didistribusikan ke rumah-rumah, keluar ada sewage system, kembali ini wastewater treatment plant, kemudian bisa ke embung, masuk lagi ke proses yang sama. Jadi harapannya nanti ini kita bisa munculkan. Tetapi Bapak sekalian, karena Jakarta ini dibangun sudah lama, kami bukan mengelola tanah kosong yang bisa menentukan segalanya di level kota. Kita harus menentukannya di level yang lebih kecil. Bisa kecamatan, bisa kelurahan, sebagian level kota. Karena itu di Jakarta tidak bisa kita menerapkan simetris semua tempat. Ada tempat di mana kita bisa melakukan ini untuk ukuran yang besar, ada tempat di mana kita harus melakukannya dalam ukuran yang kecil dan berbasis komunitas. Karena tempat-tempat yang kita hadapi adalah tempat-tempat yang sudah matang sebagai komunitas, bukan tempat wilayah baru yang dengan mudah
membangun sewerage system saja, Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan air limbah, itu pembangunan salurannya saja itu bukan sesuatu yang sederhana di Jakarta. Kita sedang dalam proses ini. Jadi ke depan, ketika kita bicara tentang DKI, maka internal DKI kita akan pemanfaatan Ciliwung, kemudian Pesanggerahan dan Mukefat. Ini harapannya bisa membantu. Kemudian pemanfaatan situ, waduk, ada banyak situ dan waduk, penggunaan pengelolaan limbah domestik, penggunaan air tanah, dan gerakan menabung air hujan, serta melakukan seawater reverse osmosis untuk di Kepulauan Seribu. Ini catatan bahwa kita wilayahnya 6, satu di Kepulauan Seribu, dan di sana yang paling tepat adalah penggunaan seawater reverse osmosis. Itu yang alhamdulillah kita sudah mulai lakukan di 2018 kemarin. Nah, saya ingin garis bawahi tentang pengembangan potensi waduk situ embung di Jakarta. Kita punya 111 lokasi. Dan kita berharap ini nantinya menjadi salah satu tempat untuk kita mendapatkan air baku di samping pasokan yang dilakukan dari Jatiluhur. Kita sekarang sedang memulai, Pak, sebuah proyek di Waduk dan Mogot. Di tempat ini pengelolaan airnya terintegrasi dengan lingkungan. Ini insya Allah 2019 ini jalan, dan bila ini berjalan bisa menjadi contoh bagaimana kita mengelola air dari lingkungan dengan konsep seperti yang ada pada tempat ini. Dan nantinya air itu masuk ke embung, kita kembali gunakan sebagai air baku untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua adalah gerakan menabung air hujan. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta ini air hujan turun ke wilayah yang 92% tertutup permukaannya. Jakarta ini menurut catatan Dinas Cipta Karya hanya terbuka 8%. 92%. Efeknya apa? Air turun tidak masuk ke dalam tanah. Air turun itu mengalir kanan kiri. Bayangkan efeknya pada banjir. Begitu hujan deras, air tidak masuk dalam tanah, tinggal tunggu waktu ada tempat yang kena limpahan air. Karena itu yang kita lakukan sekarang di Jakarta adalah melakukan gerakan menabung air, membangun sumur drainase vertikal, di mana air hujan dimasukkan ke dalam tanah. Tanggal 31 Maret ini adalah deadline. Semua kantor di jajaran Pemprov tidak boleh lagi airnya mengalir keluar, zero runoff, artinya keluar dari wilayahnya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, kantor-kantor pemerintah pusat di Jakarta lakukan zero runoff juga. Kami baru mau mengirim surat zero runoff, sesudah kami zero runoff dulu. Kami beres tanggal 31 Maret. Kalau itu kita lakukan, maka kita bisa bilang, hujan yang turun di tanah saya tidak saya kirimkan keluar halaman, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Karena kita unik di Jakarta, air bersih kita kirim keluar, air septic tank kita masukkan dalam tanah. Itu yang terjadi di kota ini. Sementara yang kita butuhkan justru air hujan masuk dalam tanah, mengurangi beban munculnya potensi. Menurut perhitungan kita dibutuhkan 1,8 juta lubang sumur vertikal drainase. Seperti apa bentuknya kalau nanti di rumah tangga? Bentuknya kira-kira nanti seperti ini. Simpel sekali. Jadi bukan sesuatu yang rumit. Ini dimensinya kira-kira 60, 80, 120 cm. Cukup dilubangin di atas, di taman-taman, di rumah-rumah. Buat aja seperti ini. Tidak memerlukan teknologi yang rumit-rumit. Sekarang kami sudah siap dengan petunjuk penggunaannya, dan kita nanti akan melakukan programnya. Karena itu kita berharap nanti persis seperti sampaikan tadi dikerjakan bersama masyarakat. Ini bukan proyek pemerintah mengerjakan di kampung-kampung. Kami akan ajak warga lewat Karang Taruna, RT, RW, LMK, bangun, kami tunjukkan spesifikasi teknisnya, diberikan bantuan anggarannya, penyelenggaraannya di kampung masing-masing. Karena terlalu sederhana untuk dikerjakan.
Bapak Ibu yang berada di ruangan ini dan tinggal di Jakarta, kalau boleh saya usul kerjakan ini di rumah kita masing-masing. Kalau itu dikerjakan, nanti kapan-kapan kami buatkan stiker, Pak. Rumah ini tidak menyumbang banjir untuk kota Jakarta. Karena itu karena sudah zero run off. Nanti rumah yang keren apa? Rumah yang nggak nyumbang air banjir. Termasuk ini bisa dikerjakan di kampung, karena ini bisa dibangun di tengah gang. Jadi gang itu di tengah-tengahnya bisa dibuatkan ini untuk masuk. Yang sedikit lebih canggih disiapkan bak kontrol. Bak kontrol sebelum airnya masuk ke dalam. Bukan sesuatu yang rumit. Airnya disuntikkan. Bila itu kita lakukan, maka harapannya nanti kita akan punya badan air yang pasokannya mengalir dari mana-mana. Karena tanah kita kembali berisi tanah. Hari ini tanah kita kering, tidak ada pasokan tanah. Sekali lagi, angka 1,8 juta itu nampaknya banyak, tapi untuk jumlah penduduk di Jakarta dengan 3,2 juta kepala keluarga, maka 1,8 juta itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu doable dalam waktu 2 tahun ke depan. Ini kami coba, Bapak Ibu, kita eksperimen, Pak. Ini sebuah kampung di komplek di sekitar Pondok Labu, komplek Kementerian Dalam Negeri. Itu sebelum dibangun drainase vertikal, genangan itu surutnya dalam waktu 24 jam. Kenapa? Jenis tanahnya pun tanah lempung yang tidak membuat air itu mudah meresap. Ini lapangan yang kalau hujan itu airnya menggenang lama. Jadi kita eksperimen, ini menunggu curah hujan besar, disiapkan rekaman, semuanya ada ini rekamannya. Kemudian dinyalakan. Dan apa yang terjadi? Ketika itu dimunculkan, maka dalam waktu 15 menit airnya turun ke bawah, menyerap langsung. Sesudah ini berhasil, baru kemudian kita, bukan hanya satu, beberapa tempat kita lakukan eksperimen, baru kemudian kita kampanyekan secara serius sumur drainase. Benar, ada beberapa wilayah di Jakarta yang digali saja sudah keluar air. Di tempat-tempat itu tidak bisa dibangun pendekatan sumur drainase. Karena di tempat-tempat itu baru digali saja sudah langsung ada air. Tapi wilayah yang seperti itu tidak sebanyak wilayah yang mungkin dibangun sumur drainase seperti ini. Lagi-lagi, tampilan di luarnya sangat sederhana, tapi efeknya cukup serius. Jadi Bapak sekalian, kalau ini kita bisa lakukan, maka pasokan air baku, air permukaan di Jakarta insya Allah dalam jangka panjang pun akan meningkat. Sehingga bukan saja dari timur kita andalkan, tapi juga dari curah hujan yang tinggi yang di Jakarta yang kita bisa manfaatkan. Kemudian khusus untuk Kepulauan Seribu, di sini kita melakukan pembangunan seawater reverse osmosis, dan alhamdulillah di tahun 2018 ini kita sudah tuntaskan untuk 2 pulau, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. SR ini artinya sambungan rumah. Jadi kita membangun di pulau-pulau ini. Ibu anggota juga sempat ke sana menyaksikan juga ini. Jadi kita terima kasih Bu, disempatkan khusus karena salah satu wilayah di Jakarta yang paling jarang didatangi oleh pemerintah itu adalah Kepulauan Seribu. Jadi Ibu anggota datang ke sana itu catatan khusus untuk masyarakat di tempat itu di Kepulauan Seribu itu. Dan kami menggarisbawahi Bapak Ibu di Jakarta, di ibu kota. Republik ini adalah kepulauan. Dan bila kepulauan terdekat dengan ibu kota tidak tertangani dengan baik, jangan harap kita bisa kirim pesan positif ke seluruh negeri. Bila di ibu kota, pulau-pulaunya tertangani dengan baik, kesejahteraannya baik, connectivity-nya baik, maka kita bisa kirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa kepulauan ini akan bisa maju bersama. Tapi bila di sini kepulauan tertinggal, maka kita akan selalu muncul masalah. Karena itu sekarang kita seriusi masalah Kepulauan Seribu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengirimkan pesan. Karena kalau bicara jumlah penduduk, Kecamatan Cengkareng penduduknya jauh lebih banyak daripada seluruh kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi kalau bicara jumlah, mereka jumlahnya sedikit. Tapi kalau berbicara tentang dampak kehadiran kita di sana, dampaknya akan sangat besar untuk menghadirkan percaya diri kita sebagai bangsa. Ini yang terakhir terkait potensi kolaborasi.
kami melihat penting sekali untuk kita meneruskan kolaborasi selama ini. Alhamdulillah selama ini berjalan baik Pak, dengan Kementerian PUPR, dengan juga komunikasi dengan Pemda-Pemda di sekeliling kita. Tapi yang kita butuhkan ada beberapa langkah yang mungkin akan penting untuk kita lakukan sama-sama. Pertama adalah kita menentukan dukungan pemerintah pusat terkait penerbitan izin pengambilan air. Kemudian juga jaminan suplai air baku untuk DKI, termasuk peningkatan kualitas air baku. Dan kami berharap Pak Rizal Ismail kita bisa naikkan sesuai desain awal, bahwa saluran Tarum Barat ini bisa mengirimkan 21.000 liter per second, karena saat ini baru sampai 17.000 liter per second. Tantangannya ada 4 jembatan yang dari laporan tim kita ditengarai terlalu rendah, dan 4 jembatan yang rendah ini membuat suplai air menjadi menurun, karena permukaannya harus turun akibat jembatan yang permukaannya rendah. Ini 4 jembatan ini ditinggikan, 4 ini dinaikkan, maka insya Allah kita akan bisa mencapai angka 21.000. Kemudian kita siap kerjasama dengan kota dan kabupaten di sekitar daerah aliran sungai Citarum, dan juga kerjasama pencegahan pencemaran di saluran induk Tarum Barat melalui BKSP. Kebetulan BKSP ini terdiri dari 12 kabupaten kota, provinsi, dan insya Allah kita siap untuk kerja bersama-sama. Dan perlu saya tambahkan yang terkait dengan swastanisasi, karena saya ketika kita menyiapkan ini lebih banyak bicara tentang Citarum. Tapi Pak Rizal tadi, terima kasih sekali Pak Rizal atas dukungannya, bahwa kita memang perlu bukan sekedar menghentikan swastanisasi, karena memang isunya bukan swasta atau pemerintah, persis seperti disampaikan Pak Rizal tadi. Isunya bukan soal swasta atau pemerintah, isunya adalah tentang apakah yang dirancang, yang dikerjakan oleh pihak manapun memenuhi target kebutuhan kita atau tidak. Dan pendekatan yang dilakukan selama ini lewat swastanisasi dikelola oleh swasta itu tidak menghasilkan yang sesuai kita harapkan. Jadi perjanjian kita sesungguhnya pada tahun 2023, maka diharapkan kita sudah bisa mencapai angka 82% tahun 23. Tahun 23 itu hanya 4 tahun lagi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, jangkauannya itu masih jauh dari harapan. Ini saya tunjukkan angkanya. Jadi saat ini kita mohon operator boleh di-on-kan penangkap sinyalnya. Sepintas saja, cakupan layanan pada saat perjanjian dibuat itu baru 44%. Kita sekarang sudah mencapai angka 59,4%. Dan 59,4% itu di sini loh kita lihat. Ini angka kita sekarang. Targetnya 82%. Ini sudah berjalan 20 tahun dan baru naik 15%. Masih diperlukan angka 22% dalam waktu yang bertahun. Jangkauan artinya investasi penyiapan infrastruktur sampai rumah-rumah. Jadi ada 4 hal di dalam pengolahan air ini. Air baku, pengolahan air, distribusi, dan pelayanan. 4 aspek. Dari 4 aspek ini, Bapak sekalian, kita lihat bahwa distribusi dan lain-lain kita masih baru menjangkau angka yang jauh dari harapan, 60%, jauh dari harapan. Karena itulah mengapa untuk bisa melakukan investasi, persis seperti disampaikan Pak Rizal, sudah kita tidak perlu menengok ke belakang lebih jauh, karena aturan memang unik. Ini ada hak eksklusivitas pada swasta, yang membuat pemerintah
untuk membangun infrastruktur pipa air saja itu harus persetujuan swasta. Ini mau nambah pipa harus persetujuan swasta. Ini terbalik-balik ini, mana yang negara, mana yang non negara. Dan tahun lalu saya berusaha untuk memasukkan PMD kepada PDAM 1,2 triliun untuk membangun jaringan pipa air bersih. Dan tidak bisa dijalankan bukan karena tidak ada kemauan atau tidak persetujuan DPRD saja, tapi karena DPRD-nya menunjukkan kalau itu dilakukan itu bermasalah secara aturan. Gimana kita mau bangun 1,2 triliun untuk rakyat kita, 1,2 triliun untuk air bersih, sementara kita di Jakarta, nih Jakarta yang mengeluarkan bukan lain, membangun LRT Jakarta 6 km dengan 6,8 triliun rupiah. Yang naik LRT itu yang bisa kerja di ruangan ber-AC, Bapak Ibu. Ini yang tidak punya air bersih itu, yang kamarnya, ruangnya amat sempit. Dan yang ke situ kita tidak bisa melakukan. Dikunci kita oleh perjanjian ini. Karena itu bila ini kita teruskan, maka akses air bersih masalah, kesehatan masalah, konsekuensinya ketimpangan langgeng. Putuskan ini, insya Allah mereka sehat, produktif, insya Allah ketimpangan bisa tertangani dengan baik. Jadi keputusan ini, nah lalu ke depannya seperti apa? Di sini kita memiliki tim tata kelola nanti akan membantu proses negosiasi. Benar sekali Pak, dari 4 itu menurut peraturan pemerintah yang diizinkan swasta itu pada aspek pengolahan. Pengolahan itu diizinkan menurut PP-nya. Tetapi kita memikirkan sekarang ini untuk bisa mengolah semuanya dulu. Yang penting distribusi air ke kampung-kampung jaringannya terbangun. Jadi ya aspek kepemilikan, ya aspek pada pengelolaan. Tapi pengelolaan itu ada 4 aspek sebetulnya. Aspek air bersihnya, air bakunya, kemudian aspek distribusinya, kemudian aspek pengolahannya, dan aspek pelayanan bagi masyarakat. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan punya kondisi yang lebih baik di Jakarta. Jaminannya sebetulnya Pak, semata-mata pada begini, jaminan ini bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan PMD, Pemprov DKI. Tetapi Pemprov tidak bisa melakukan PMD, itu masalahnya. Jadi kalau itu kita bisa lakukan, lalu jaringan terbangun dengan baik, maka kita bisa menilai kinerja secara lebih enak. Apakah terus dikelola seperti sekarang, atau ada perubahan lagi di masa yang akan datang. Jadi ini beberapa catatan saja, karena sebetulnya kita tidak membayangkan akan diskusinya lebih banyak kepada soal privatisasi, tapi sebagai catatan Pak, bila kita melakukan take over atas ini, maka kita harus membicarakan mengenai perlunya mengambil alih secara bertahap. Dalam hitungan kami, pembelian saham ini, karena nilai-nilai perusahaannya, maka diprediksi lebih kurang 1,4 triliun dan 600 miliar masing-masing. Kemudian terminasi kontrak, bila itu kita lakukan, di dalam perjanjiannya akan ada penalti sekitar 2,2 triliun. Tapi itu semua, Bapak sekalian, itu semua, bila kita tidak lakukan, kita harus hitung nanti, maka 5 tahun hampir pasti tidak akan ada investasi penambahan jaringan. Kalau logikanya begini, swasta akan berhenti 2023, dalam waktu 5 tahun, untuk apa melakukan investasi? Dan selama 20 tahun sudah terbukti tidak melakukan dengan optimal. Angka-angka itu mohon bagi teman-teman media di sini tidak dikutip sebagai kesepakatan, itu hanya assessment sementara. Sekarang sedang dalam proses pembicaraan, sedang dalam proses bicara dengan mereka, tapi harapannya kita melihat ini tidak dalam kacamata semata-mata angka komersial. Ini Pak Rizal, di sini ada tim tata kelola air. Kalau boleh saya minta berdiri ya, teman-teman tim tata kelola air boleh berdiri Pak. Pak Ridwan, Bu Tata, Pak Bambang Harimurti di belakang itu. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Pembicaraan kami dengan swasta, kalau boleh cerita sedikit di dapurnya, tagline-nya ini padamu negeri, jiwa raga kami kira-kira.
bicaranya bukan hitungan rupiah, karena kalau hitungan rupiahnya sudah cukup keuntungan diambil dari tempat ini. Sudah cukup. Sekarang kita harus pikirkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan 40% warga DKI yang tidak punya akses air bersih. Bila keputusan ini kita buat, bukan mencari siapa lebih untung, siapa lebih rugi, tapi ini semata-mata untuk mengembalikan apa yang kita sudah dapat dari Indonesia, memastikan bahwa semua dapat. Dan alhamdulillah sejauh ini pembicaraan dengan pihak swasta berjalan dengan baik. Mereka pun merespon dengan positif dan mereka juga melihat ini bukan soal keputusan dengan kepentingan macam-macam. Ini tidak lebih tidak kurang adalah untuk memastikan air bagi semua warga bisa tersedia dengan baik. Dan lagi-lagi bukan air bersih, tapi air minum untuk semuanya. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.